Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'd, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa hadir di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu adalah sebaik-baiknya majelis ya. Dan majelis ilmu adalah majelis yang diridhai oleh Allah dan juga dicontohkan oleh Rasulnya. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya ilal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Taib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya perkenalkan, mungkin saya pertama kali mengisi kajian di masjid ini. Saya Ahmad Alim ya. Pendidikan S1, S2, S3-nya di Indonesia ya. Dulu S1-nya di Libya ya. Dan setelah S3 selesai, saya dimudahkan oleh Allah untuk belajar di Mekah ya. Pernah belajar di Mekah ya, untuk mengambil pendidikan dosen ya, studi Islam di Universitas Ummul Qura ya. Dan juga pernah belajar di Masjidil Haram ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya dari sisi pendidikan saya. Tayyib, tema yang ingin kami bahas adalah berkaitan dengan tazkiyatun nafs ya. Bagaimana metode mensucikan jiwa kita. Kitab rujukan yang saya baca ya, yang kita kaji adalah kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan, yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kitab ini sangat bagus sekali, berbicara tentang bagaimana metode mensucikan hati kita ya. Karena manusia itu intinya ada di hatinya ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ya. Ingat, pada jasad manusia itu ada segumpal ya. Ada segumpal daging yang itu jika ia baik, maka baiklah seluruh perbuatan jasad kita ini ya. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh perbuatan jasad itu. Segumpal daging itu adalah hati kita ya. Jadi kalau hati kita baik, maka segala aktivitas perbuatan kita, ucapan, perbuatan juga baik. Demikian juga sebaliknya, kalau itu rusak, maka rusaklah ya, seluruh ya, perbuatan dan amal manusia ya. Nah di sini
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa pentingnya menjaga hati manusia itu menjadi tolak ukur ya, menjadi barometer diselamatkannya di dunia sampai di akhirat. Bahkan ketika harta benda ya, dan juga materi yang dimiliki oleh manusia di hari itu tidak ada lagi manfaat harta dan anak kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan juga anak-anak ya, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salimin, dengan hati yang selamat ya. Jadi hati yang selamat ini menjadi ukur ya, menjadi ukuran terpenting bagi manusia ya. Untuk apa kalau manusia ya berwajah tampan ya, atau hartawan ya, atau memiliki kedudukan strata sosial yang tinggi, tetapi kalau hatinya rusak itu tidak ada lagi manfaatnya. Tetapi kalau manusia hatinya selamat, walaupun dari sisi materi ya, dari sisi tampilan fisik ya, itu tidak mendapatkan tempat di sisi manusia, tetapi di sisi Allah dia sebagai orang yang mulia, karena ukurannya adalah takwanya hati tadi. Inna akramakum indallahi atqakum ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah. Kemudian di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa sebab rusaknya hati manusia itu disebabkan oleh dua perkara ya. Jadi dua perkara. Jadi hati yang selamat itu ketika diselamatkan dari dua perkara ya. Annahu alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyihi wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Jadi disebut hati yang selamat tadi ya, memiliki qalbun salim tadi itu ketika dia selamat dari dua perkara. Ini perlu dicatat ya. Jadi kalau kepengen hatinya selamat ya, hatinya bersih, jiwanya bersih, maka harus dibersihkan dari dua perkara ini, dari dua perkara yang menyimpang. Yang pertama adalah min kulli syahwatin. Jadi dibersihkan dari setiap syahwat ya. Syahwat yang bagaimana? Tukhalifu amrallahi, yang menyelisihi perintah Allah. Jadi tidak semua syahwat ya yang ditinggalkan tadi, yang dibersihkan tadi, hanya syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah atau larangan Allah ya. Hanya itu yang perlu dijauhi, karena memang manusia itu ya dicintakan pada dirinya syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwat ya. Manusia itu memang dihiasi-hiasi pada dirinya syahwat ya. Nah, syahwat yang bagaimana yang harus dijauhi ya? Syahwat yang bertentangan ya dengan perintah Allah ya. Jadi syahwat yang bertentangan dengan syariah ya. Selama syahwat tadi itu adalah syahwat yang dipandu, dibimbing oleh syariat, maka itu tidak menjadi masalah. Makanya kalau syahwat manusia itu ya diarahkan sesuai dengan perintah Allah, dia akan menjadi yang namanya iffah ya, kesucian diri. Memang manusia itu ada ketertarikan dengan lawan jenis, tetapi kalau disalurkan dengan cara yang halal melalui ikatan pernikahan ya, maka itu akan menjadi iffah ya, harga diri ya, menjadi harga diri, kesucian diri. Makanya Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah ya, pada kemaluan kalian itu ada sedekah ya, kalau memang disalurkan
ya syahwat tadi itu sesuai dengan jalur syariat. Tetapi kalau syahwat, ya, keinginan manusia disalurkan dengan cara yang salah, ya, cara yang salah artinya menyelisih syariat, maka itulah yang disebut dengan al-hawa, ya, al-hawa, ittiba'ul hawa, yaitu mengikuti hawa nafsu, ya. Nah, itu mengikuti hawa nafsu itu yang dilarang. Hawa nafsu itu apa? Syahwat yang menyelisihi syariat, ya, syahwat yang menyelisihi syariat. Orang ada ketertarikan dengan lain jenis, ya, tapi ditempuh dengan jalur zina, waliyadzubillah, maka itu hawa nafsu, ya. Orang punya syahwat perut, ya, ingin makan, ya, tetapi dengan cara yang haram, itulah hawa nafsu, ya. Atau dengan cara yang berlebihan, israf misalkan, atau mubadir, itulah hawa nafsu, ya. Tapi selama dia memenuhi syahwat perutnya sesuai dengan perintah Allah, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Makanya di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa hati yang selamat itu definisinya adalah dia selamat dari segala syahwat yang menyelisihi syariat, ya. Artinya selamat dari hawa nafsu, ya. Makanya hawa nafsu itu harus dikendalikan, ya. Ya. Hawa nafsu itu harus dikendalikan, ya. Jadi dikendalikan supaya tidak bengkok, ya, supaya tidak keluar dari jalur syariat. Nah, yang kedua, hati yang selamat itu ketika dia selamat wa min kulli syubhatin, selamat dari setiap syubhat, ya. Jadi syubhat, ya. Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa yang halal itu jelas, ya. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, demikian juga yang haram. Haram itu jelas, ya. Bahkan lebih jelas, ya, daripada matahari di siang bolong, ya. Halal haram itu lebih jelas daripada itu, ya. Yang halal jelas, yang haram juga sangat jelas, ya. Nah, syubhat itu di mana? Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Nah, syubhat itu di tengah-tengah itu. Di antara halal dan haram itu ada hal-hal yang itu syubhat, ya. Syubhat, ya. Jadi meragu-ragukan, membuat ragu kita, ya. Ketika manusia diragukan terhadap sesuatu, apakah ini halal, apakah ini haram. Nah, itulah syubhat itu. Itu syubhat, ya. Orang dagang, ya, dengan jujur itu halal jelas, ya. Ya. Orang, ya, bekerja dia dapat upah, ya, pekerjaannya juga halal, jelas itu halal, ya. Orang mencuri jelas itu haram. Jadi yang halal jelas, yang haram jelas. Cuman terkadang manusia itu di tengah pekerjaannya itu nggak bisa membedakan apakah ini hadiah ataukah suap. Nah, itulah syubhat di situ mulai main, ya. Remeng-remeng atau ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu itu tinggalkan, ya, karena itu syubhat, ya. Da'ma yaribuka ila ma la yuribuka, ya. Jadi tinggalkan sesuatu yang membuat kamu ragu, ya, sampai keraguan itu hilang, ya. Sampai keraguan itu hilang. Nah, setan itu masuk ke pintu ini, ya. Pintu syubhat awalnya. Setan juga tahu yang halal, setan juga tahu yang haram. Makanya setan itu lebih pintar, dia masuknya ke pintu syubhat tadi, ya. Pintu syubhat, ya. Wa min kulli syubhatin, ya. Jadi hati yang bersih atau hati yang selamat itu diselamatkan dari setiap syubhat, ya. Nah, orang-orang itu kalau sudah jatuh ke syubhat, ya, itu sebenarnya juga jatuh kepada yang haram. Faman waqa'a fi syubhat, kata Nabi, ya, faqad waqa'a fil haram, ya. Orang kalau sudah jatuh di dalam syubhat, maka dia sebenarnya jatuh ke dalam perkara yang haram. Walaupun awalnya itu meragukan, gitu, ya. Ini halal apa haram, ya? Karena campur aduk tadi, ya. Kan yang halal jelas.
Kalau orang nggak akan tanya kalau halal, jelas kalau halal itu. Haram juga sama, jelas. Yang masalah itu adalah syubhat itu ya, campur aduk tadi. Makanya kalau tercampur antara halal haram, maka jadinya haram ya, jadinya adalah haram. Itu karena itu masuk dalam kategori syubhat ya. Faman waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh ke dalam syubhat, maka sungguh dia jatuh ke dalam perkara yang haram ya. Tetapi kalau orang itu menjauhkan diri dari syubhat, faqad istabro'a, maka dia telah membebaskan dinihi wa irdihi. Dia telah menyelamatkan agama dan juga harga dirinya. Jadi kalau orang itu meninggalkan syubhat, dia sebenarnya menyelamatkan tidak hanya harga dirinya tapi juga agamanya. Jadi dua-duanya bisa selamat ya, bisa selamat. Jamaah sekalian. Nah, lanjutannya ketika seseorang itu diselamatkan oleh Allah dari hawa nafsu tadi ya, syahwat yang menyelisihi perintah Allah, dan diselamatkan dari syubhat tadi, maka orang tersebut adalah fasalima min ubudiyatin masiwah, maka dia selamat dari menyembah dari selain Allah ya. Akhirnya apa? Agamanya jadi murni ya, karena hatinya yang murni tadi ya. Jadi agamanya jadi ikhlas ya, karena memang ya hati yang ikhlas tadi ya. Jadi agamanya jadi bersih, agamanya selamat, ibadahnya juga selamat. Wasalima min tahkimi ghairi rasulih, dan dia diselamatkan oleh Allah dari berhukum ya, dari berhukum selain apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi makanya dia kalau hatinya selamat itu mudah untuk mengikuti ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk mutaba'ah ya. Fasalima min fi mahabbati ghairillahi ma'hu, dan juga dia diselamatkan ya, dari mencintai ya. Jadi dia mencintai hanya karena Allah ya, dan dia tidak mencintai selain Allah ya, karena hatinya bersih tadi ya. Jadi kalau tahu dia mencintai sesuatu ya dasarnya karena Allah ya. Dia mencintai anaknya karena Allah, mencintai istrinya karena Allah ya, mencintai sahabatnya juga karena Allah, mencintai pekerjaannya juga karena Allah ya. Jadi semua itu adalah mahabbahnya karena Allah ya. Wa min khaufihi wa rajaihi wa tawakkul, demikian juga dia takutnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, tawakalnya juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi wa tawakkuli alaihi, tawakalnya juga karena Allah, wal inabati ilaihi, dan kembalinya juga karena Allah. Wa dzullilahu, dan dia merendahkan diri di hadapan Allah saja ya, bukan di hadapan manusia ya. Wa itsari mardhatihi fi kulli hal, dan dia mendahulukan mencari ridha Allah dalam setiap keadaan. Jadi tarikan nafasnya ya, setiap detik waktunya itu digunakan untuk mencari ridha Allah ya. Jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu adalah ya gaya hidupnya ya, itu adalah prinsip hidupnya ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wattaba'udi min sukhtihi bi kulli tariqin ya, dan orang yang hatinya selamat tadi itu dia menjauhi ya perkara-perkara yang menyebabkan murkanya Allah ya, dengan segala cara ya, dia jauhi ya. Ya. Nah, inilah makna dari firman Allah tadi itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 ya, 89, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Jadi orang yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim itulah orang yang bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu orang-orang yang hatinya bersih tadi ya, dari syahwat hawa nafsu dan bersih dari segala macam syubhat ya, sehingga murni ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, murni dia mutabaah mencontoh
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullah. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya mendahului Allah ya. Jadi jangan sampai kita itu melangkahi Allah dan melangkahi Rasulnya ya. Artinya menomorduakan urusan Allah ya, atau menomortigakan urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai lancang ya mendahului Allah dan Rasulnya ya. Kita harus ya mendahulukan Allah dan Rasulnya, jangan mendahului gitu ya. Mendahulukan dengan mendahului beda ya. Jadi artinya kalau kita mendahulukan Allah dan Rasulnya itu segala sesuatu yang dijadikan patokan adalah mencari ridhonya Allah ya. Ya urusan Allah itu yang didahulukan ya, mengalahkan kepentingan syahwat atau kepentingan hawa nafsu manusia ya. Ya dicontohkan kalau orang azan ya, azan itu panggilan Allah ya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar ya. Ya kita dahulukan salat ya, itu panggilan Allah. Walaupun kita masih punya pekerjaan ya, orang kerjanya itu nggak ada selesainya. Kita masih punya urusan ya, urusan juga kadang nggak selesai-selesai. Nah kalau kita masih mendahulukan urusan kita daripada urusan Allah untuk sholat tepat waktu tadi ya, berarti itu hatinya sakit ya. Tapi kalau kita mendahulukan panggilan Allah daripada panggilan kepentingan kita ya, maka itulah tanda hatinya hidup ya, hatinya selamat ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati ya yang selamat tadi itu ya, metodenya ada dua ya, metodenya ada dua ya. Jadi supaya orang itu diselamatkan dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, metodenya ada dua, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Fatariqut takhallusi minas su'ali al-awwal bitajridil ikhlas ya. Yang pertama supaya hati kita itu selamat ya, memiliki qalbun salim, maka hendaklah memurnikan ikhlas ya. Memurnikan ikhlas ya. Jadi ibadah itu ya karena Allah ya. Orang sedekah ya karena Allah, ikhlas ya. Jadi memurnikan ikhlas. Mukhlishina lahuddin ya. Karena orang yang ikhlas inilah orang yang tidak bisa digoda oleh setan ya. Ya. Jadi setan itu nyerah kalau berhadapan dengan orang-orang yang ikhlas ya. Makanya kalau hati itu ikhlas ya, itu dijamin selamat ya. Ya. Orang ibadah ya terkadang sah secara ya mungkin rukunnya, tetapi terkadang tergoda dari sisi keikhlasannya ya. Maka oleh karena itu memurnikan ikhlas ini dalam segala urusan, itulah metode yang bisa menyelamatkan hati manusia ya. Yang kedua adalah wa tariqut takhallusi minas su'ali ats-tsani bi tahqiqil mutaba'ah. Yang kedua adalah tahqiqul mutaba'ah, yaitu ya, mewujudkan ya mutaba'ah ya. Mewujudkan mutaba'ah itu artinya bahwa segala gerak-gerik perilaku kita hendaklah mengikuti garis pandu ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dari sisi batin kita itu senantiasa ikhlas ya dalam segala urusan. Nah, dari sisi ucapan, perbuatan ya, apapun yang kita kerjakan itu dengan tahqiqul mutaba'ah ya, dengan mengikuti ya contoh ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, orang yang seperti itu yang insya Allah ya diselamatkan hatinya tadi dari berbagai macam penyakit. Jadi qalbun salim itu adalah tingkatan hati yang paling tinggi ya, yang paling bagus ya. Nah, kemudian ada juga jenis hati yang kedua ya, yaitu diddu hada wa huwa al-qalbu al-mayyit ya, alladzi la hayata bih.
Yang kedua, lawan dari qalbun salim ya, itu disebut qalbun mayyit ya, atau hati yang mati, atau hati yang keras ya. Hati yang mati ataupun hati yang keras ya. Hati yang mati itu la hayata bih ya. Jadi tidak ada kehidupan ya, karena mati hatinya ya. Lahum qulubul la yafqahuna biha ya. Ya punya hati tapi nggak bisa merespon dari perintah Allah ya. Tidak bisa memahami dan juga tidak bisa ya, mengikuti ya, dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun di hadapannya ada kebenaran, dia tolak kebenaran. Ya, batarul haqq ya. Hatinya sombong ya, dia menolak kebenaran. Wa ghamtun nas ya, dan dia karena merasa sombong akhirnya mengejek manusia ya. Itu hati yang mati ya. Hati yang mati itu disebabkan juga karena ketiadaan ikhlas ya. Artinya dia tidak mau ikhlas. Jadi kepentingan hawa nafsunya itu lebih dominan ya. Ego pribadinya itu mengalahkan kepentingan Allah dan Rasulnya ya. Hidupnya hanya untuk riya, untuk sum'ah ya. Hidupnya hanya dihiasi dengan syahwat-syahwat hawa nafsu dan kepentingan tadi ya. Ya. Jadi dia dikalahkan oleh hawa nafsunya ya, dan dikalahkan oleh syubhat tadi ya. Makanya hatinya mati ya. Makanya kalau orang itu di dalam dirinya dipenuhi ya, dikalahkan oleh hawa nafsu dan juga ya, syubhat, maka otomatis ya hatinya pasti mati, hatinya mati keras ya. Ya kalau udah keras hati itu lebih keras daripada batu ya. Ya. Bahkan lebih keras daripada batu kalau hati itu sudah keras ya. Hati yang membatu itu lebih keras daripada batu itu sendiri ya. Makanya tahu kebenaran tetapi tak bisa mengikuti kebenaran ya. Tahu yang hak tetapi tidak mau mengikuti yang hak ya. Itu hatinya mati. Nah, jenis yang ketiga itu ada hati mati tidak, hidup juga tidak ya. Artinya hatinya sakit ya. Ya, itu yang disebut dengan qalbun marid ya, hati yang sakit ya. Ya. Kadang maksiat ya, kadang taat ya. Yaitu qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Ya kadang hidup ya, kalau lagi semangat ya rajin ibadah ya, kalau lagi males ya males ya, akhirnya terkadang terjatuh di dalam maksiat. Itu hatinya sakit itu ya. Wa bihi illatun ya, di dalam hatinya itu ada penyakit ya. Falahu madatan. Nah di dalam hatinya itu dia mondar mandir ya, kadang taat kadang maksiat itu. Tamudduhu hadhihi marratan wa hadhihi ukhra ya, kadang ya condong ke taat ya, kadang condong ke maksiat. Jadi seperti itu setiap hari ya. Kadang malas ya, kadang semangat ya. Jadi hatinya dibulak-balikkan ya. Karena sebab penyakit ya yang ada di dalam dirinya ya. Itu namanya hati yang sedang sakit ya. Hati yang sakit ini juga mudah sekali terfitnah ya, mudah sekali terpengaruh ya. Di hadapan syubhat ataupun di hadapan apa? Syahwat. Nah, 3 macam hati tersebut itu dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj ya. Itu bisa dilihat di dalam surat Al-Hajj ya. Ayat 52 sampai 54 ya. Itu disebutkan 3 macam hati manusia ya. Di dalam surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54 ya. Ya. Jadi liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum ya. Wa innadh zalimina lafi shiqaqin ba'id. Jadi setan itu ya dijelaskan oleh Allah. Setan itu mudah sekali ya menjatuhkan fitnah ya di dalam hati mereka. Yaitu hati orang yang di dalamnya ada penyakit ya. Demikian juga wal qasiyati qulubuhum, dan mudah sekali setan menaruh fitnah di dalam hati mereka yang sudah mati hatinya atau sudah keras, hatinya sudah membatu ya. Makanya 2 orang ini ya, orang yang hatinya ada maradun ya, hatinya ada penyakit,
Dan juga orang yang hatinya membatu tadi, wal qasiyati qulubuhum, ya, itu mudah sekali jatuh ke dalam dosa atau kezaliman atau kefasikan, ya. Wa innadz zalimina lafi syiqaqin ba'id. Ya, sesungguhnya orang zalim itu ya sungguh berada di dalam ya, kesesatan atau perpecahan yang jauh sekali, ya. Wal ya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq min rabbika fayu'minu bih fatukhbita lahu qulubuhum, ya. Adapun orang-orang yang beriman, ya, ini jenis hati yang hidup tadi, ya, qalbun salim, ya. Jadi kalau qalbun salim mudah sekali untuk diajak ke jalan yang benar. Jadi untuk mengikuti al-haq, ya. Jadi al-haqqu min rabbik, ya. Jadi kebenaran yang datang dari Allah itu mudah sekali. Ya, fayu'minu bih. Maka mereka itu orang yang hatinya selamat, dia akan beriman, ya. Ya. Jadi hatinya mudah sekali untuk menerima iman, ya, mengikuti ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, di ayat ini Allah menjelaskan tadi 3 macam hati manusia. 2 hati, ya, itu bermasalah tadi, ya. 2 hati bermasalah, yaitu qalbun mayyit tadi atau qalbun qasi, ya, hati yang mati atau yang hati keras, ataupun hati yang berpenyakit tadi. Dan 1 hati yang selamat, yaitu hatinya orang-orang yang beriman, ya, dengan iman yang sempurna tadi, ya, yang diselamatkan oleh Allah dari syubhat dan juga ya, syahwat. Jadi itu 3, ya. Jadi 3 macam hati manusia, ya. Itu klasifikasi hati, ya. Jadi kita tinggal pilih yang mana, ya. Ya tentu kita belajar supaya terus, ya, merawat hati kita sehingga sampai kepada puncaknya memiliki hati yang qalbun salim tadi, ya, qalbun yang salim, yang selamat, ya. Karena hati manusia itu dibolak-balikkan, ya. Jadi manusia itu mudah sekali hatinya berbolak-balik, ya. Makanya disebut qalbun. Innama summiyal qalbu litaqallubihi, ya. Disebut hati itu karena hati itu mudah berubah, ya. Esok semangat, sore udah males, ya. Esok beriman, sore udah murtad dan seterusnya. Itu manusia begitu. Makanya kita diperintahkan untuk banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, ya. Tetapkanlah hatiku, ya, di atas agamamu, ya. Itu doa Nabi yang diajarkan, ya. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia juga nggak tahu, ya, hati ini mudah sekali terpengaruh, apalagi zaman-zaman fitnah seperti ini. Tu'radul fitan ala qulub, ya. Nabi sampai mengingatkan ditampakkan, ya, dipengaruhi, ya, hati manusia itu dengan fitnah-fitnah, ya. Jadi saking mudahnya hati manusia itu tercerabut imannya itu seperti apa? Ka'ardil hasiri audan, seperti tikar, ya, tikar yang dianyam itu dicopotin satu-satu, ya, seperti kain taplak inilah di apa, benangnya dicopotin satu-satu, ya, sehingga tidak berbentuk kain lagi, tidak berbentuk tikar lagi, tidak berbentuk taplak lagi. Jadi mudahnya hati terpengaruh oleh fitnah itu seperti itu, ya, mudah copot, ya, mudah tercerabut, ya. Iman itu mudah sekali tercerabut. Makanya kita berdoa, ya, kepada Allah supaya betul-betul dijaga hatinya. Karena manusia itu, ya, manusia itu yang menjamin hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun manusia, kalau memang itu dikehendaki oleh Allah disesatkan, 1 juta orang nggak ada yang bisa memberinya hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya, orang yang diberikan hidayah oleh Allah yang nggak ada yang bisa menyesatkan. Demikian juga orang yang, ya, tersesat juga nggak ada yang bisa menunjukkan. Saya kira itu jamaah sekalian, karena tadi ada waktu untuk pertanyaan, silakan untuk bertanya, ya. Mungkin kita lanjutkan di kesempatan yang lain, ya, karena udah mau isya, ya. Silakan, ada waktu berapa menit kalau mau bertanya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Seperti juga ya rasa-rasanya yang ini yang banyak
Betul. sedih ya. Hati yang sakit. Boleh nggak kita mengatakan bahwa kebanyakan ya, seperti tadi Ustaz katakan, kadang-kadang malas, kadang-kadang taat ya. Iya. Berarti kan artinya sakit tuh. Betul, Pak. Tentunya perlu diobati Ustaz ya. Perlu diobati. Gimana kira-kira untuk mengobati supaya dia bisa naik kelas ke kalau muslim Ustaz? Baik, bagaimana untuk mengobati hati yang berpenyakit tadi, yang sakit? Kita ini, jamaah sekalian, kalau dikasih sakit berupa sakit badan itu mau berobat kemanapun ditebus, betul nggak ya? Mau berobat ke Singapura, ke Malaysia, itu bahkan mahal, semahal apapun orang memberanikan untuk nebus obatnya atau mencari dokter spesialisnya. Karena sakit badan itu mudah dideteksi, mudah didiagnosa. Tapi terkadang orang nggak perhatian terhadap hatinya yang sakit, ya, yang berpenyakit tadi. Makanya butuh didiagnosa. Di dalam hadis diriwayatkan ketika sahabat Handolah ya bertemu dengan sahabat Abu Bakar. Ya. Sahabat Handolah juga sama, berpikir dengan yang Bapak pikirkan tadi. Berarti banyak manusia itu hatinya banyak berpenyakit. Iya. Ya. Handolah radhiyallahu an, beliau ketika bertemu sahabat Abu Bakar, bagaimana kabarmu wahai Handolah? Handolah seketika mengatakan, nafaqal Handolah, kayaknya saya kok terkena penyakit nifak ini. Kayaknya ada bau-bau penyakit nifak, penyakit kemunafikan dalam hati saya. Loh, Masya Allah katanya. Bagaimana bisa terjadi, kata sahabat Abu Bakar. Bagaimana tidak kalau kami hadir di hadapan Nabi, ya, seakan-akan surga dan neraka itu tampak itu ya. Artinya semangat lah orang hadir di majelis ilmu itu iman naik gitu. Dan memang Ahlussunnah meyakini al-imanu yazidu wa yanqus, ya, iman itu naik ya dengan ketaatan tadi dan juga berkurang dengan maksiat. Ya, naik turunlah iman itu. Kalau kami berada di depan Nabi, seakan-akan surga neraka itu tampak oleh mata kita, ra'yal ain ya. Tampak sekali dengan mata kita seakan-akan itu ya. Tapi kalau kami pulang ke keluarga kami, balik ke pasar dan seterusnya, kok serasa turun ya imannya. Jangan-jangan kita ini kena penyakit nifak katanya. Abu Bakar diam, benar juga. Benar juga. Kalau begitu kita segera datang kepada Nabi. Akhirnya keduanya datang kepada Nabi SAW dan kisah itu diceritakan. Ya. Maka apa yang disarankan oleh Nabi SAW? Walakin ya Handolah sa'atan wa sa'atan. Handolah, ya, nasihat Rasulullah kepada sahabat Handolah dan Abu Bakar tadi itu, hendaklah sesaat demi saat, ya, sesaat. Iman itu diupdate gitu. Artinya kita memeriksa hati kita gitu ya, sesaat demi saat gitu ya. Ya, makanya kita hendaklah memiliki muhasabah ya. Ketika sebelum beramal, ketika proses beramal, ketika selesai beramal, harus selalu ada muhasabah diri, muhasabatun nafs tadi. Supaya apa? Kita bisa mendiagnosa hati kita. Karena yang tahu hati kita sakit enggaknya kan kita sendiri kan. Itu masalah urusan hati ya. Makanya kita periksa ini, ikhlas enggak ya saya tadi amal ya. Makanya orang ibadah itu kan harus mengumpulkan tiga tadi, ada roja, ada khauf, ada mahabbah. Itu sebenarnya dalam rangka untuk mengevaluasi diri supaya sampai kepada tadi ya, apakah kita ini ikhlas ataukah tidak ya. Ya, apakah ibadah kita sudah betul ataukah tidak ya. Apakah saya sedekah ini karena orang lain atau karena Allah ya. Itu adalah dalam rangka saatan fasaatan tadi, sesaat demi saat kita harus mengupdate ya keimanan kita ya, supaya terjaga hati kita ya. Kalau manusia setiap hari mengupdate status sosial ya di media sosial, kenapa kita tidak mengupdate ya, tidak mengupdate keimanan kita? Jadidu imanakum bila ilaha illallah ya. Perbarui iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya sahabat itu kalau berpisah ya, berpisah itu senantiasa itu tadi tak lupa membacakan surat wal asr ya. Innal insana lafi khusr ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Manusia memang banyak yang rugi tadi. Ya, makanya itu surat sering dibacakan ya. Kalau berpisah itu mereka baca itu ya. Supaya apa? Ingat tadi, oh iya banyak manusia itu yang rugi ya. Kecuali kalau memang dia diisi dengan ya, iman dan amal soleh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya Allah ya,
tidak menurunkan ya surat kecuali surat ini, cukup bagi manusia itu tadi. Ini sebagai alat evaluasi diri. Jadi makanya untuk mengobatinya tadi itu ya senantiasa tadi Pak, al-ikhlas ya wa tahqiqul mutaba'ah ya. Senantiasa kita ikhlas nih dan senantiasa kita menoleh ya, mencontoh ya bagaimana ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam segala perilaku tadi ketika kita mencontoh Nabi, banyak ulama telah menulis buku ya. Salah satunya ya kitab-kitab hadis yang dikumpulkan bagaimana supaya kita persis ya perilaku kita secara lahir maupun batin. Ditulislah kitab namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ya, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kumpulan-kumpulan hadis tentang bagaimana kepribadian Rasulullah ya, kita mencontoh Rasulullah di dalam hidup ini ya dari A sampai Z ya, yang itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi seperti itu Pak. Taib, ada lagi? Monggo Pak itu yang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak keras ya. Monggo Pak. Ya. Inti soalnya tadi kurang jelas suaranya deh. Ada yang bisa nangkap Pak? Yang to the point ya. Monggo. Oh ya, cara mengupdate keikhlasan kita. Iya, cara mengupdate keikhlasan kita. Cara mengupdate keikhlasan kita itu di dalam kitab yang lain ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin ya. Ketika Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan makna ikhlas ya sebagai wujud ya untuk menjabarkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu ya Allah ya aku meminta tolong. Jadi ikhlas itu sebenarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hakikat ikhlas. Sampai itu dijabarkan setumpuk kitab oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam selain kitab ini ya. Nah, bagaimana kita itu mengukur keikhlasan? Orang yang ikhlas itu Pak, ketika dia beribadah hanya karena Allah, meminta tolong juga hanya kepada Allah. Kehidupannya tadi itu tidak ada kepentingan selain Allah gitu ya. Makanya tandanya orang ikhlas itu apa? Ya. Jadi al-arif billah, orang yang sudah dia ikhlas ma'rifat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia itu tidak ada kepentingan ya. Tidak ada kepentingan artinya dia tidak butuh diucapi terima kasih ya. Ketika dia memberi. Atau dia tidak mencela kalau dia tidak diberi, itu ikhlas ya. Ya. Jadi ikhlas itu kalau kita memberi sesuatu ya, itu nggak ingin harapan kembali gitu ya, ucapan terima kasih ya. Makanya di dalam surat Al-Insan itu dijelaskan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya itu ngasih makan itu ya karena Allah ya, enggak cari balasan atau cari ucapan terima kasih. Itu ikhlas ya. Jadi kalau dia memberi, dia tidak berharap kembali ya. Artinya dia tidak butuh balasan dan juga tidak butuh ucapan syukur manusia, tidak. Dia hanya karena Allah tadi. Atau kalau dia tidak diberi, yang namanya manusia itu kalau nggak memberi ya diberi kan gitu kan. Kalau dia tidak diberi juga tidak mencela ya. Itu ikhlas ya. Jadi orang ikhlas itu dalam segala kondisi itu
sebenarnya stabil gitu ya, stabil dalam arti karena yang dilihat adalah Allah, mau dilihat orang mau tidak dilihat orang ya sama aja gitu ya. Yang kita hanya melihat ya dan mencari ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Pak, jadi bagaimana supaya kita memeriksa keikhlasan tadi dengan cara menerapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ya, itu penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Sudah ada? Terakhir Pak, ada yang terakhir tadi, monggo. To the point Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz kalau kita bekerja sama dengan pihak yang lain, kemudian pihak tersebut memberikan sesuatu kepada kita. Nah itu apa? Termasuk hadiah yang atau Iya. Nah, kalau kita bekerja ya, kalau kita bekerja, itu tadi yang saya bilang tadi, beda-beda tipis antara hadiah dan juga apa? Syubhat ya. Hadiah dan apa? Syubhat ya. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerjaan kita, kemudian kita dikasih hadiah supaya kita ngasih bonus, nah itu namanya syubhat. Kalau itu memang profesi kita, itu kerjaan kita. Sama ketika Nabi SAW mengutus sahabat untuk memungutin zakat itu, dia udah digaji dari Baitul Mal, tapi di tengah jalan dia dikasih apa namanya itu insentif atau bonus atau apa istilahnya itu ya. Nabi kemudian, apa kamu kalau duduk di rumah dapat itu? Tidak kan? Nah itu untuk membedakannya. Makanya hadiyatul ummal hulul ya, hadiah untuk orang yang sudah sesuai pekerjaannya tadi itu hulul, bagian dari suap ya, bagian dari suap ya. Makanya memang saya bilang tadi tipis bedanya antara hadiah dan apa? Suap ya. Kita ini misalkan pejabat Pak, misalkan kita seorang hakim ya, ngurusin kasus ya, 2 yang berperkara. Kemudian tiba-tiba ada orang ngirimi parcel ke rumah ya, itu bukan hadiah tapi suap ya. Saya pernah ada mantan menteri cerita, Ustadz kalau jadi menteri itu tangannya jangan di depan, jangan gini, tapi di belakang. Kenapa? Pengalaman Ustadz saya di dalam negeri dan di luar negeri itu selalu dibuntuti wartawan. Nanti tiba-tiba saya ketika jalan di pasar atau di mall atau di pusat perbelanjaan itu, ketika saya baru ngeliat gini, itu tiba-tiba sudah ada di mobil barang itu, padahal saya nggak nawar gitu. Itu Pak, ini saya dikasih tahu sama mantan menteri gitu. Makanya orang harus begini katanya, jangan begini, kalau begini nih, atau tanya harga berapa itu nanti ada di mobil kita. Itu namanya hulul. Itu bukan hadiah itu namanya apa namanya tadi itu suap ya, masuk dalam kategori suap. Ar-rashi wal murtashi finnar ya, suap yang disuap itu sama ya, sama masuk ke dalam neraka. Makanya hati-hati. Syubhat ini yang saya bilang tadi, syubhat itu yang terkadang tidak semua orang mengetahuinya, makanya dia meragukan. Kalau meragukan, tanyalah yang tahu gitu ya. As'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah yang memang berilmu ya, kalau kalian tidak tahu ya gitu. Saya kira cukup ya, udah adzan. Betul? Udah masuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran datang dari Allah, kalau salah itu datang dari saya. Mohon diberi masukan ya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.